Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Atrasa Kindi, saya dari 11 T34. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi Mifotik dan Userman. Oke, pertama kalian membutuhkan satu laptop, dua kabelan, satu yang terhubung ke internet dan satu lagi yang terhubung ke laptop. Oke, dalam topologi kabel yang dari kabel internet akan dicolokkan ke port 1 pada Mifotik, dan kabel yang dari laptop di samping. dari laptop kita colokkan ke port 2 Mikrotik. Oke, penjelasan lebih lanjutnya kita akan ke video berikutnya. Oke, pertama kita buka Winbox-nya dulu. Setelah itu kita masuk, connect. Setelah itu kita ke user, sistem user, dan klik kembali pada admin, password, dan masukkan password kalian, cara pergi ke sistem, apply dan oke, dan apply dan oke. Setelah itu kita ke interface, kita akan ganti passwordnya juga, kita masuk sistem, header 1 dan komen internet. passwordnya 1. Oke, itu header 2 komen LAN. Setelah itu kita akan melakukan labeling pada Oke, dan header 3 komen access point. Oke, setelah itu kita ke IP, DNS, header 3 kita bikin ping 88. Jika sudah interface-nya, Sorry, apply dan oke. Setelah itu kita IP DHCP client tambah, baru kita DHCP header 2, header 1 sorry, apply dan oke. setelah itu kita akan masukin IP-nya Oke. ke header Setelah itu kita ke address, kita tambah IP-nya 192 di 168 titik 16 titik 1/24. Pilih header 2, apply dan oke. Tambah lagi kita 192 168 titik 17 titik 1/24. Pilih header 3, apply dan oke. Setelah itu kita ke firewall, kita NAT, pilih NAT, oke, tambah generalnya, pilih ke general, baru change start NAT, dan all interface-nya header 1. Setelah itu beri ke action, masquerade, apply dan oke. Setelah itu kita ke DHCP server, kita DHCP setup, pilih header 2, next. Setelah itu DHCP setup lagi, pilih header 3, next, dan oke. Setelah itu kita ke hotspot dengan cara IP hotspot. Setelah itu ke server, hotspot setup, pilih header 3, next, dan SNM-nya buat nama kalian .net, next, passwordnya 1, next, oke. Setelah itu ke server profil, kita klik 2 kali pada nama, kita centangkan pada radius, apply dan oke. Setelah itu kita ke radius, incomingnya kita nyalakan aspect, apply dan oke, baru tambah centang hotspot login, addressnya kita cari di DHCP client, hotspot, baru itu server, ke status dan disalin, sampingnya header 3, kita next, Ctrl C, kita pakai next, di sini kita pakai kita masukkan Ctrl V, dan secretnya 1-8. Oke, apply dan oke. Setelah itu kita ke sistem, paket, user manager, dan uninstall. Setelah itu kita reboot
pilih Kita reboot. tambah ya, tambah. Dan yes. Kita centang password dan login. Kita tunggu. Untuk addressnya kita ambil dari DHCP klien yang kita cari tadi. Kita pergi ke DHCP klien. Kita double klik, baru ke status. Kita copy yang sampai status 12 copy. Baru itu paste saja di sini paste. Untuk sekret yang pakai kita 1 2 3 4 aja. 4. Mulai oke. Setelah itu kita pergi ke IP. Pergi ke sistem. Nah itu paket. Jadi kita akan menambahkan pesan manager ya. Cara Masuk lagi. Kita masukkan password itu tadi. Connect. Setelah itu kita ke download ini ya. kita masih backend. Oke, sudah hilang. Setelah itu kita ke file, upload. Terus saja mix di Setelah itu kita cari yang ada user manager. Oke, ini Sama dengan versi yang kita ada open. di Oke, kalau udah ada dia akan ke bawah. Ini dia. Setelah itu kita reboot lagi. selanjutnya kita Yes, kita tunggu lagi. tunggu sampai masuk lagi. Berikut itu yang ini, yang ke Google. Yang mana? Yang Miss B itu? Enggak. Kalau yang kalau kalian nggak ada, kalian download di Google. Gitu aja. Bisa nggak ini? Ininya? Apa itu? Bukan aplikasi ini. Oh, itu. Sebenarnya ya ada dia. Apanya? Siapa pun. Mau tambahin ke aku tahu? Enggak. Nggak percaya? Nggak mau. Nah, nggak tahu itu doang yang itu. Kita masuk lagi. Connect. Oh ya, passwordnya tadi sudah kita ganti. Passwordnya 1. Oke, kita masuk lagi. Connect. Oke, setelah itu kita pergi ke Chrome. Nggak bisa ya. Harus upgrade dulu. Kode tamu. Kita masukkan IP Error dia, Le. 192.16.1/userman Gimana ketemu? Ya. dan enter. Oke, setelah itu kita masuk login dengan admin. Enter. Oke. Nah, ini kita hapus, edit, remove. Router kita edit, remove juga, dan profile kita remove. Sorry. Edit, remove. Oke, sorry. Oke. Profile lagi kita remove. Oke, setelah itu kita ke router lagi, kita add new, kita masukkan nama. IP addressnya kita ambil dari DHCP klien tadi ya. Dan secretnya sama kayak tadi, 198. Dan kita centangin. Ini parent time zone-nya kita pilih +7. Oke, add. Setelah itu kita ke profile, kita tambah. Terus tambah kalian. Create. Setelah itu add new limitation. Kita buat jam 7. Add. Sorry. Ngapun diri enggak apa. Nanti aku reset ini. Oh yang krotikanya nggak dipakai. Ini cok. Nah dibuat.
Setelah itu kita buat ini. Itu bisa. Saya tulis nama kalian. Aku pakai punya aja dari situ juga. Add. Jadi. Setelah itu new. Aku install ulang ini. Kita buat Aku pula lagi nggak 7 jam 7 lagi. Centang pada tori. Add. Oke. Setelah itu kita ke setting template. Saya sudah buat template-nya. Kalau kalian mau lihat template-nya, kalian bisa searching di Google. Dengan cara ketik template userman mikrotik. Oke. Kita ke router lagi. Kita centang edit enable. Baru ke user. Kita add batch. Ini pilih 10 aja. Ini kita pilih 3. Ini oke, nama aja. Kita centang. Oke, add. Setelah itu kita enable. Setelah itu kalian bisa generate tori dan generate. Oke, udah nampak. Ya, oke. Setelah itu kita kembali lagi ke mikrotik. Kita salin dulu ini ya. Kodenya kita salin. Ctrl C. Setelah itu kita ke mikrotik, ke IP, hotspot. Oke, ke user kita tambah. Kita namanya kita ganti yang tadi Rufi, dan passwordnya juga Rufi. Apply dan oke. Setelah itu kembali lagi ke Chrome. Kita bisa ganti port 1 dari kabel laptop ke port 1 ke port 3 mikrotik, pada mikrotik. Oke, seperti ini. Tentu kita bisa dapat di 8 enter. Setelah itu kita masukkan username sama passwordnya. Kabelnya Dan mana? connect. Oke, setelah seperti ini, tanda kalian sudah berhasil cara mengkonfigurasi mikrotik dan userman-nya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.